selamat pagi pemirsa. Ruang redaksi hadir kembali memberikan sejumlah informasi terbaru untuk menemani pagi Anda hari ini. Bersama saya Dias Daily, berikut adalah berita selengkapnya. Tidak taatnya para pengendara terhadap peraturan lalu lintas kembali menjadi penyebab kemacetan di Jalan MH Tamrin, Kebonanas, Kota Tangerang. Pada 8 Januari 2022, menurut warga sekitar, kemacetan tersebut terjadi tepat di sepanjang pabrik yang ada di Jalan MH Tamrin. Baik, kita sudah terhubung langsung dengan Ernest di Jalan MH Tamrin. Kami dari studio menyampaikan. Ya, sementara yang bisa kami sampaikan dari Jalan MH Tamrin, Kebonanas, Tangerang. Terkait kemacetan lalu lintas yang terjadi setiap saat, pagi dan petang, hal ini diakibatkan oleh padatnya kendaraan pribadi dan juga angkutan umum, sehingga menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan, terutama para pekerja maupun para anak sekolah. Berikut merupakan kemacetan yang terjadi Jalan Kebonanas, Kota Tangerang. Arus lalu lintas yang sangat padat dan ada angkutan umum yang berhenti sembarangan. Terlebih banyak kendaraan besar seperti mobil tronton, mobil bus, dan mobil truk yang melintas yang menjadi penyebab kemacetan di Jalan MH Tamrin ini. Para pengendara angkutan umum dan para pengendara mobil-mobil besar kerap kali melintasi Jalan MH Tamrin Kebonanas ini. Mereka melintasi Jalan MH Tamrin Kebonanas ini ketika jam kerja tiba. Tentu ini membuat kemacetan semakin parah. Dari Senin sampai Jumat, kalau Sabtu Minggu kita macetnya dari siang dari jam 12 sampai jam 3. Kalau Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai jam 6. Apalagi kita kayak warga-warga buat isi bensin macet. Jalan juga nggak tertib, banyak yang lawan arah. Putar baliknya harus bisa mengendalikan lalu lintas juga penggantinya. Dari pihak-pihak keamanan kayak polisi, Disub, kita bisa menggantikan mereka lah buat di lalu lintasnya. Ya, kita yang diharapkan dari warga sini itu doang sih, dari kemacetan, dari pom bensin yang lawan arah mau putar balik. Informasi selanjutnya bagi mahasiswa. Selain menguasai materi kuliah, tahukah Anda bahwa soft skill dan hard skill juga penting untuk kesuksesan di masa depan, terutama dunia pekerjaan. Berikut adalah beberapa soft skill dan hard skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Setelah selesai perkuliahan, setiap mahasiswa harus memiliki skill yang diperlukan. Di antaranya ada soft skill dan hard skill. Soft skill lebih erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Maka hard skill cenderung pada kemampuan bekerja seseorang. Namun, keduanya sama-sama dibutuhkan dalam bidang pekerjaan. Pekerja yang memiliki kedua sifat tersebut dianggap mampu bekerja dengan baik dan efektif, serta dapat membuat hal yang dikerjakannya bisa sukses dan berhasil. Karena biasanya perusahaan akan menanyakan hal tersebut kepada fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan. Berikut penjelasan tentang soft skill dan hard skill dari Maria Krisnatalia selaku Sekretariat Kampus Gunadarma, Karawaci. Sebenarnya kan kalau ngomongin perlu atau tidaknya itu tergantung kebutuhan, tapi semua kembali lagi
di mana kekuatannya si mahasiswa itu. Jadi kalau soft skill itu pasti dibutuhkan ketika dia berkomunikasi, itu perlu, ketika dia bertemu dengan orang lain itu perlu, bagaimana kemampuan negosiasi dan lain sebagainya. Nah, soft skill ini adalah bagian pendukung dari hard skill. Hard skill ini adalah sebuah kemampuan yang memang harus dimiliki setiap siswa. Makanya kenapa dia harus melakukan yang namanya belajar, baik itu di tingkat SD, SMP sampai dengan saat ini dunia perkuliahan di tiap tingkatan kita sekolah. Tapi kalau soft skill bisa kita dapatkan dimanapun, dalam kita bermain, dalam kita sekolah, kuliah gitu ya, bahkan di lingkup keluarga pun itu juga termasuk dalam ranah si soft skill itu sendiri. Kapanpun gitu ya, sama seperti di mana gitu ya, bisa kapanpun. Saat ini ketika saya mungkin diajak ngobrol sama teman-teman mahasiswa, itu adalah salah satu soft skill saya, bagaimana saya berbicara dengan mahasiswa, harus dengan yang seperti ini dan lain sebagainya. Begitu juga kita nanti, si mahasiswa yang dia harus menghadapi dosen, ketika dia harus menghadapi dunia kerja, nah itu adalah salah satu tempatnya gitu ya, jadi bisa dimanapun, bisa kapanpun. Dan inilah beberapa hard skill dan soft skill yang harus dimiliki oleh fresh graduate. Literasi teknis. Memiliki kemampuan ini menjadi pendukung bagi fresh graduate yang ingin melamar kerja. Dengan banyaknya pekerjaan yang sekarang membutuhkan peran teknologi, penting untuk memiliki literasi teknologi, seperti memahami tools apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari, sesuai dengan bidang yang digeluti tentunya, serta aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Contohnya, memahami aplikasi Adobe Photoshop untuk edit foto, Adobe Premiere serta aplikasi DaVinci Resolve untuk editing video, aplikasi Blender dan Auto CAD untuk desain 3D, juga mempelajari bahasa pemrograman seperti Python, Java, Pascal, dan PHP. Analisis data. Memiliki kemampuan analisis data sangat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan yang penting. Keahlian ini sangat banyak dibutuhkan beberapa skill analisis data yang banyak digunakan perusahaan untuk kebutuhan pengolahan data seperti data engineering yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur data di sebuah perusahaan. Kemudian database management itu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. Dan data mining, proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Selanjutnya, kemampuan berbahasa asing. Kemampuan tersebut merupakan dasar yang harus dimiliki setiap fresh graduate untuk dapat bersaing khususnya di dunia kerja. Memasuki era industri 4.0, ternyata bukan hanya kemampuan berbahasa Inggris yang menjadi hal penting untuk bekal mencari pekerjaan. Kemampuan berbahasa Mandarin dan juga Jepang menjadi kemampuan berbahasa asing yang wajib dikuasai. Selain itu, banyak juga yang membutuhkan kemampuan berbahasa asing seperti Perancis, Spanyol, Korea, Rusia, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan lokal yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asing. Global mindset merupakan sebuah kemampuan berpikir secara luas dan beradaptasi dalam menyerap informasi dari berbagai belahan dunia. Tak mampu menghubungkan semuanya untuk perkembangan diri yang berdampak pada sekitar. Setiap mahasiswa harus bisa untuk memikirkan masalah, tetapi harus memiliki kemampuan menganalisis secara luas tentang hal apa yang akan terjadi di depannya. Ini merupakan soft skill yang cukup penting karena di dunia kerja ada saja masalah yang datang silih berganti. Kecerdasan emosional. Setiap mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional, mereka mampu mengendalikan dan mengelola emosi diri dan orang lain di sekitarnya. Serta mahasiswa harus bisa menerima emosional dari luar diri.
kemampuan mengendalikan emosi bisa mengatasi masalah. Karena dengan hal tersebut, mahasiswa dapat berpikir tenang, tanpa emosi, dan efektif. Critical thinking atau berpikir kritis. Setiap mahasiswa wajib bisa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah yang kompleks. Dengan berpikir kritis, mahasiswa dapat menggunakan nalar pada tingkat tertinggi untuk berpikir secara jelas dan rasional. Konsep dan prinsip dalam berpikir kritis adalah menganalisis, menilai, dan mengembangkan pemikiran. Dengan kata lain, seseorang yang berpikir kritis mampu membuat pemikiran mereka sendiri dalam hal akurasi, presisi, kejelasan, relevansi, kedalaman, signifikansi, logika, dan keadilan. Ini dibutuhkannya nggak sekarang, tapi nanti ketika mereka sudah masuk dalam dunia kerja. Nah, di dunia perkuliahan inilah mereka diasah untuk itu. Soft skill-nya, bagaimana kemampuan bekerja sama, teamwork-nya, karena nanti ketika bekerja mereka juga akan melakukan hal itu gitu ya. Ada teamwork-nya ketika harus bekerja. Hard skill adalah kemampuan ketika dia belajar. Dalam setiap menjalani perkuliahan, mahasiswa wajib untuk memiliki banyak pengalaman di dalam maupun di luar perkuliahan. Dan berorganisasi di perkuliahan juga bagus untuk diikuti mahasiswa. Dan perbanyaklah literasi saat sedang ada seminar dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Karena itu dapat berpengaruh bagi diri kita dan dapat dijadikan motivasi. Setiap dari kita itu harus punya yang namanya soft skill dan hard skill. Kemampuan kita belajar teorinya gitu ya, tapi kita juga harus tahu prakteknya seperti apa. Praktek yang harus terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di kelas, tapi apa yang sudah pernah kita lihat di sekitar kita gitu ya. Tadi yang sudah sempat saya singgung, bisa dengan teman kita, bisa dengan sahabat kita, mungkin kalau sudah punya pasangan atau bahkan orang yang sudah lebih tua. Pemirsa jangan kemana-mana ya, karena masih ada berita yang lebih menarik setelah yang berikut ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahukah Anda menggunakan produk make up yang tidak sesuai dengan jenis kulit wajah dapat menyebabkan masalah kulit yang tidak diinginkan? Maka dari itu, saya memiliki beberapa tips yang dapat membantu Anda memilih produk make up yang tepat. Make up bagaikan mahkota bagi kaum Hawa. Pasalnya, wanita rela berbondong-bondong mengeluarkan kocekan harga untuk biaya satu paket peralatan kecantikan. Dengan berbagai peralatan make up yang digunakan, ternyata tidak heran masih banyak pengguna yang tidak mengenal kulitnya masing-masing. Berbagai macam yang ditimbulkan oleh penggunaan make up yang salah satunya mengakibatkan kerusakan pada kulit. Seperti jerawat, kulit yang mengelupas, pori-pori yang membesar, dan permasalahan kulit lainnya. Penggunaan makeup yang pertama kali harus Anda perhatikan yaitu memahami tipe kulit wajah Anda. Terdapat beberapa tipe kulit wajah. Yang pertama, wajah yang berminyak dan wajah yang kering. Kamu perlu mengetahui tentang apa itu jenis tipe kulit berminyak. Beberapa orang sering menyamakan jenis kulit berminyak dengan produk kecantikan. Pasalnya, ternyata memiliki kulit berminyak juga termasuk bagian dari genetika atau keturunan. Apabila salah satu keluarga Anda memiliki kelenjar minyak yang banyak, akan menghasilkan wajah yang berminyak. Tipe kulit berminyak juga sering dikarenakan cuaca dan musim yang ekstrim. Tentunya membuat kelenjar minyak meningkat. Kulit wajah berminyak juga dapat disebabkan oleh kandungan produk make up yang salah. Apabila sering mencuci muka juga akan membuat kulit kamu berminyak loh. Wajah yang mengandung oil atau minyak yang berlebih akan mempengaruhi kualitas make up Anda.
Jika Anda memiliki wajah yang berminyak, Anda dapat menggunakan produk make up yang berbahan matte, atau yang berarti bahan yang tidak mengandung mineral oil, dan merupakan bahan pelembab berjenis emollient yang licin. Menggunakan bahan ini membantu make up Anda supaya tidak terjadi creasing dan luntur. Selanjutnya adalah tipe wajah yang kering. Tipe wajah yang kering biasanya memiliki ciri kulit terasa kering, kaku, dan bersisik, bahkan saat habis mandi. Hal ini menandakan bahwa asupan nutrisi ke kulit Anda kurang, sehingga diperlukan perawatan khusus untuk mengatasinya. Tidak hanya dengan obat atau kosmetik, melainkan juga makanan dan vitamin untuk mengatasinya dari dalam. Penggunaan produk makeup berbahan dewy. Penggunaan produk makeup yang satu ini cocok untuk tipe kulit Anda yang kering. Penggunaan makeup yang berbahan dasar dewy akan membuat wajah Anda lebih berlembab. Cocok untuk makeup sehari-hari dengan tipe wajah yang kering. Bukan hanya tipe kulit, memahami tipe dasar kulit juga penting untuk diketahui. Undertone atau warna kulit dasar harus diperhatikan dengan teliti agar tidak salah saat diaplikasikannya. Warna kulit medium. Tipe warna kulit medium memiliki nuansa yang gelap dan tidak begitu cerah. Kandungan pigmen yang dalam kulit medium terbilang sulit untuk diubah menjadi putih dan cerah. Warna kulit putih memang jarang dimiliki masyarakat Indonesia. Namun, beberapa orang memiliki tipe jenis kulit berwarna putih. Tipe jenis kulit yang satu ini terbilang lebih sensitif terhadap paparan sinar UV atau matahari. Dan yang terakhir adalah tipe jenis kulit berwarna coklat sedikit gelap. Tipe warna kulit jenis ini merupakan tipe yang memiliki jumlah melanin yang cukup banyak dan menjadi coklat hitam. Pada umumnya, tipe jenis kulit ini sering dimiliki dan banyak dimiliki oleh masyarakat benua Afrika dan aborigin. Dengan beberapa jenis dan tipe kulit tersebut, terdapat langkah yang tepat untuk dapat mengetahui jenis warna kulit Anda. Adalah dengan mencoba menggunakan urat nadi pada tangan Anda. Memang terdengar aneh, namun cara ini cukup efektif untuk mengetahui jenis warna kulit. Jika nadi Anda berwarna kebiruan, maka pilihlah produk makeup yang netral dengan kulit. Dan jika warnanya kehijauan, maka jenis makeup yang digunakan berwarna hangat atau lebih gelap. Sedangkan apabila nadi berwarna keunguan, maka kamu dapat menggunakan bahan makeup berupa terang atau dingin. Yang selanjutnya adalah pemilihan warna dasar makeup. Terkadang beberapa bahan makeup tidak cocok untuk pada kulit Anda, sehingga hal ini menimbulkan kerusakan pada kulit dan perubahan tekstur kulit. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah Anda perlu mengkonsultasikannya kepada dokter kulit atau dokter kecantikan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui kandungan makeup tersebut. Langkah terakhir adalah melihat tutorial yang lebih jelas. Bagi kamu pengguna makeup pemula, Anda dapat melihat beberapa tutorial atau langkah bagaimana membuat makeup yang baik dan yang benar. Beralih ke informasi yang terakhir, kucing merupakan hewan peliharaan yang populer. Tetapi ada beberapa makanan yang tidak baik dikonsumsi oleh kucing. Berikut adalah beberapa makanan yang harus dihindari jika Anda memiliki kucing di rumah. Hewan yang satu ini adalah hewan yang banyak diminati masyarakat. Pasalnya hewan yang satu ini selain menggemaskan juga memiliki tingkah yang lucu. Ya, hewan kucing atau biasa disebut anabul, anak bulu. Beberapa orang yang memelihara kucing mungkin belum mengetahui ada hal yang harus dihindari oleh para pemilik kucing. Alih-alih membuatnya kenyang, Anda justru tidak menyadari ada beberapa pantangan dalam pemberian makanan untuk hewan tersebut. Kucing memiliki sistem metabolisme yang berbeda dari manusia, membuat Anda perlu berhati-hati saat mengelola makanannya. Berikut adalah beberapa makanan yang harus dihindari oleh pemilik kucing dalam memberikan makanannya. Makanan yang mengandung coklat ternyata dapat memberikan efek pada pencernaan kucing, seperti sakit perut dan komplikasi ginjal. Karena coklat memiliki kandungan zat theobromine yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh hewan tersebut.
Selain coklat, memberikan susu pada kucing juga dapat mengganggu sistem pencernaannya. Karena kandungan laktosa pada susu sapi akan sulit sekali untuk dicerna oleh organ tubuh hewan tersebut. Alpukat, buah yang satu ini juga adalah buah yang harus dihindari untuk dikonsumsi oleh kucing. Pasalnya, buah ini ternyata makanan yang berbahaya bagi si anak bulu tersebut. Kandungan persin yang terdapat pada kulit buah alpukat akan menyebabkan terjadinya pankreatitis dan juga diare. Bawang ternyata memiliki kandungan yang dapat menjadi bumerang bagi kucing Anda, baik bawang merah, bawang putih, hingga bawang goreng. Kucing akan jauh lebih sensitif daripada hewan anjing. Hal ini dikarenakan bawang pada bumbu dapur yang satu ini tidak dapat dicerna oleh tubuh mereka. Selain itu, bawang juga dapat merusak sel darah merah sehingga dapat menimbulkan anemia pada kucing Anda. Anggur dan kismis juga merupakan makanan yang cukup berbahaya bagi kucing. Jika mengkonsumsinya, dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan pencernaan. Biasanya, seekor kucing yang mengkonsumsi buah anggur akan muntah setelah memakannya. Dan gejala yang dialaminya setelah mengkonsumsi anggur tersebut ialah diare, tidak nafsu makan, sakit perut, dan terlihat lesu. Hati pada ayam merupakan makanan yang cukup diminati oleh hewan, terutama kucing. Namun sayangnya, kandungan vitamin A yang sangat tinggi pada hati ayam akan memicu kondisi hipervitaminosis A atau ketidakseimbangan vitamin A. Karbohidrat yang satu ini memang tidak cocok sebagai asupan kucing. Hal ini dikarenakan nasi tidak dapat diolah menjadi energi oleh kucing. Selain itu, juga dapat mengganggu sistem pencernaan pada hewan tersebut. Yang terakhir, seafood, makanan yang berbahan mentah, dapat menyebabkan kekurangan vitamin B dan kekurangan enzim tiamin. Pada dasarnya, mengkonsumsi seafood memang boleh dianjurkan apabila dalam kondisi yang matang dan masih hangat karena dapat mengubah enzim ini menjadi tidak berbahaya. Untuk lebih menjaga imunitas kucing, alangkah baiknya bila Anda mengkonsultasikan ke dokter hewan terdekat Anda. Pemirsa, kami sudah terhubung langsung dengan narasumber yang berpengalaman dalam memelihara kucing. Nabila ingin berbagi pengalaman bagaimana memberi makanan yang tepat kepada hewan tersebut. Biasanya mau ngasih makanan ke peliharaan saya itu ada 2 jenis makanan. Yang pertama itu ada makanan basah dan yang kedua ada makanan kering. Nah, ketika ingin ngasih makan itu saya biasanya ngasih disesuaikan dengan umur karena setiap umur itu kan kebutuhannya beda-beda kan. Kalau misalnya kucingnya dewasa itu dikasih makanan kering dan makanan basahnya ya sesuai dengan umur mereka karena setiap makanan kan mengandung gizinya dan nutrisinya itu beda-beda kan. Kadarnya juga disesuaikan dengan umurnya gitu. Lalu kalau misalnya ada kucing kecil, kitten itu juga biasanya nggak pakai makanan kering, itu biasanya pakai makanan basah. Jadi itu juga disesuaikan ada umurnya gitu. Biasanya makanannya itu kalau yang kering disimpan di dalam tempat yang kedap udara ya. Jadi biar makanannya itu bahasanya tuh nggak alot dan nggak melempem gitu. Itu dijaga juga dan tidak terkontaminasi dengan udara gitu. Jadi harus ditutup. Lalu kalau misalnya makanan basah biasanya ditaruhnya di kulkas atau di tempat sejenis kulkas untuk dia tetap terjaga. Jadi nggak cepat basi dan memang dianjurkan juga ditaruhnya di kulkas. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya kemasannya udah dibuka, jadi itu harus ditaruh di kulkas. Untuk
penyajian ke kucingnya itu kalau untuk kitten atau kucing kecil itu karena belum bisa makan kering jadi disajikannya dengan makanan basah. Lalu untuk kucing dewasa itu bisa makan basah aja, keringnya aja ataupun dicampurkan. Cuma biasanya kalau aku untuk biar nutrisi dan gizinya tercukupi biasanya aku campur antara makanan kering dan makanan basahnya. Nah, biasanya tuh aku campur 1:1, jadi 1 sendok makan kering, 1 sendok makan basah. Terus dicampur dan aku biasanya ngakalinnya karena makanannya masih dingin, jadi aku campur air hangat sedikit aja buat menetralisir suhunya. Jadi ketika si kucing makan pakai lidahnya itu nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas juga jadinya karena pakai air hangat itu. Jadi kayak ya cuman biar suhunya netral aja gitu jadi. Ya pemirsa, demikian berita terbaru hari ini yang dapat kami sampaikan. Tetap saksikan Ruang Redaksi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi hanya di Nest TV. Saya Dias Daily dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.